Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Hari ini pagi-pagi baru bangun tidur, saya langsung ada kejutan teman-teman. Nah, bangun tidur saya langsung masuk ke shelter ya, langsung masuk ke kandang sini. Nah, ada kejutan yang menarik teman-teman. Ular hijauku baru saja bertelur teman-teman. Lihat. Wah. Nah, ini adalah jenis ular hijau yang tidak berbisa teman-teman, Gonyosoma oxycephala. Dia baru saja mengeluarkan telur-telurnya, ada berapa butir ini nanti kita coba hitung ya. Wah, benar-benar pagi yang indah nih teman-teman. Wah, pokoknya baru bangun, belum mandi, belum cuci muka ini. Saya juga sudah siapkan ya media tasnya. Ini saya menggunakan pasir perlit ya. Saya spray dulu dengan sedikit air ya, dengan tujuan agar lembab ya. Jadi sangat mudah banget untuk menetaskan telur reptil ya, ular khususnya, itu sangat mudah teman-teman. Jadi saya cukup menggunakan pasir perlit ini ya. Itu pun juga nggak harus pakai pasir ini teman-teman. Kalau pas nggak ada pasir perlit juga saya bisa menggunakan media yang lain ya, seperti tanah ataupun yang lainnya lah. Pokoknya bisa pakai apa aja teman-teman, soalnya di alam pun juga nggak ada perlit seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung ambil telur-telurnya. Sebelumnya kita mau ambil induknya dulu ya, karena kalau induknya belum diambil pasti dia akan menyerang dan menggigit tanganku teman-teman. Karena karakter ular Gonyosoma oxycephala ini adalah jenis ular yang memiliki karakter cukup galak ya, cukup agresif ya. Walaupun dia bukan jenis ular yang berbisa teman-teman, tapi ya tetap dapat melukai tangan kita ya kalau sampai kita kegigit. Karena dengan gigi agdipannya ya yang cukup tajam dapat merobek kulit kita teman-teman. Jadi walaupun dia nggak berbisa, kita pun juga harus tetap hati-hati ya dengan jenis ular yang berukuran gede ini teman-teman. Ya, nggak berbisa tapi melihat ukurannya yang cukup gede ya, tetaplah sakit gigitannya ya, walaupun nggak berbahaya ya. Oke, kita langsung ambil Gonyosomanya. Wah, tuh lihat, galak banget teman-teman. Apalagi dia baru saja menelur ya, baru saja mengeluarkan telur-telurnya. Jadi dia akan semakin agresif, akan semakin galak ketika dia baru saja bertelur, karena nalurinya untuk melindungi anak-anaknya ya, untuk melindungi telur-telurnya dari semua ancaman. Dan kita pun dianggap sebagai ancaman ya. Jadi dia akan menyerang kita teman-teman. Apa masih ada ya Melia di perutnya ya Melia? Cek dulu. Kayaknya masih gede loh perutnya. Enggak, dia udah kosong. Dia cuma mengembang ya badannya. Jadi ketika dia merasa terancam, dia akan mengembangkan tubuhnya teman-teman. Dia akan memposisikan dirinya menyerupai huruf S ya. Kemudian dia akan langsung menyerang dengan gerakannya yang sangat cepat teman-teman. Hei, wow. Hei, jangan nakal, jangan nakal, jangan nakal. Jangan nakal ya, kalem ya. Tuh. Dia akan membentuk seperti huruf S ya ketika dia merasa ada bahaya ya, merasa terancam. Tuh. Dengan tujuan untuk menakut-nakuti semua pengganggu ya, termasuk saya teman-teman. Saya juga dikira ancaman untuk dia mungkin ya. Oke, kita masukkan si Gonyosoma ini ke box kontainer yang sudah saya siapkan. Nah, dan juga sudah saya kasih sedikit air teman-teman,
dengan tujuan agar si induk ini tidak dehidrasi ya, karena dia capek baru saja mengeluarkan telur-telurnya. Ini belum kita hitung telur-telurnya, mungkin lebih dari 5 butir mungkin, karena ini sudah termasuk ukuran gede ya untuk ukuran induk ular hijau yang tidak berbisa ini teman-teman. Nah, jadi ciri-ciri utama untuk ular hijau yang tidak berbisa ini adalah dia memiliki ekor yang berwarna silver ya, memiliki ekor yang berwarna abu-abu teman-teman. Jadi berbeda dengan jenis ular hijau yang berbisa tinggi ya. Kalau ular hijau yang berbisa tinggi mereka memiliki ekor yang berwarna merah teman-teman. Trimeresurus albolabris ya, dia adalah jenis ular viper ya, berbisa tinggi dengan ciri-ciri ekor berwarna merah. Sedangkan ular Gonyosoma oxycephala ini dia memiliki ekor abu-abu atau silver. Dan ukurannya pun juga dia lebih gede ya dibandingkan dengan jenis ular hijau yang lainnya ya. Nah, oke, kita masukkan ya biar dia berendam dulu, biar seger, biar enggak dehidrasi ya, agar cepat hilang stresnya ya, karena baru saja bertelur. Oke, kita tutup. Nah, kemudian kita akan angkat telur-telurnya dan kita hitung ada berapa butir telur ya. Nah, oke, kita harus hati-hati banget untuk mengangkat telur-telur ular ini teman-teman. Nggak boleh terlalu kasar ya, takutnya nanti embrionya akan rusak. Oke, kita taruh 1 2, wah, ini udah dempet nih teman-teman. Mungkin dia menelur semalam atau malah kemarin, mungkin nih udah lengket banget ya. Mungkin dia menelur kemarin, karena kemarin saya nggak sempat masuk ke kandang juga teman-teman, nggak sempat ngecek. Oke, kita copot aja sini dulu. 3 4 5 6 7. Nah, jadi ini ada 4 butir dan ini 3 butir. Semuanya ada 7 butir telur teman-teman. Alhamdulillah telur-telurnya semua dalam keadaan baik ya, keadaan bagus. Jadi cukup sempurna banget ya. Tuh, mudah-mudahan semuanya sehat ya dan dapat melewati masa inkubasinya dengan baik dan dapat menetas semuanya dengan maksimal ya, dengan sempurna teman-teman. Oke, kita akan tutup ya. Kita tutup dengan rapat teman-teman, karena saya nggak menggunakan inkubator teman-teman, jadi saya tetaskan dengan cara manual seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan telur-telur ini dapat melewati masa inkubasinya dengan sempurna, dengan maksimal, dan semua menetas dengan sehat semua bayi-bayinya teman-teman. Selanjutnya kita akan taruh telur-telurnya di tempat yang jarang keganggu ya, jadi nggak boleh terlalu goyang-goyang. Oke, kita akan taruh di sini. Oke, nah di sini juga saya udah ada beberapa butir telur ya, telur ular lokal juga teman-teman, ada beberapa jenis. Oke, nah cukup seperti ini teman-teman proses penetasan telur-telur ular yang ada di sini teman-teman. Jadi saya selalu menetaskan telur-telur ular saya ini dengan cara manual teman-teman, tapi alhamdulillah ya selama ini dapat menetaskan dengan hasil yang memuaskan ya. Pokoknya walaupun dengan cara manual tapi tetap alhamdulillah 90% menetas teman-teman. Oke, kita lihat induknya dulu apakah udah seger ya. Kalau memang sudah seger nanti kita masukkan lagi ke
kandangnya ya, ke kamarnya. Nanti setelah stresnya hilang, kita kasih pakan juga ya. Kita kasih pakan, biasa saya kasih pakan burung pipit atau tikus putih teman-teman, atau anak ayam juga. Jadi setelah kondisinya membaik, kondisinya sudah pulih, sudah bebas dari stres, nanti baru kita kasih dia teman lagi teman-teman. Bisa kita kasih dia teman biar dia berduaan di kamarnya agar nggak jomblo teman-teman. Oke, kayaknya udah cukup ini ya, udah cukup seger. Jadi kita masukkan lagi aja ke kamarnya ya. Oke, yuk. Jangan nakal ya. Jangan nakal. Wah, cantik banget kan. Seekor ibu yang memiliki penampilan cukup cantik teman-teman. Nah, untuk jenis Gonyosoma oxycephala ini, ular yang nggak berbisa dari golongan ular Colubridae ini juga memiliki beberapa varian warna ya. Jadi teman-temannya ini nggak harus berwarna hijau teman-teman. Ada juga yang memiliki warna coklat, silver, abu-abu, atau coklat muda juga teman-teman. Oke. Gila, dia menyerang. Wah, salah apakah diriku? Galak amat loh. Oke, kita langsung masukkan ya. Atau kita bersihkan dulu kandangnya, kamarnya. Kayaknya udah bersih ya Mel ya. Oke, kita langsung masukkan aja biar si ibu ini beristirahat dulu ya. Nah, gini teman-teman, karena jenis ular hijau ini adalah jenis ular penghuni pepohonan ya, jenis ular arboreal. Jadi untuk setting kandang pun ya, untuk setting kamarnya pun saya juga harus menyesuaikan dengan habitat aslinya ya. Saya kasih kayu juga untuk tempat dia nangkring ya, karena di habitatnya dia seneng nangkring di pepohonan teman-teman. Dan saya juga memberinya air ya, untuk dia minum atau untuk sekedar mendinginkan badannya ya ketika si ular ini merasa panas. Jadi dia akan masuk ke air untuk mendinginkan badannya teman-teman. Jadi untuk perawatan jenis ular lokal ini, Gonyosoma ini memang nggak terlalu ribet kok teman-teman. Untuk makanannya pun juga nggak ribet ya, kita bisa memberinya apa aja lah pokoknya. Tikus boleh, anak ayam boleh, burung-burung kecil, burung pipit juga boleh, puyuh juga boleh, pokoknya paling gampang lah. Untuk perawatan jenis ular hijau Gonyosoma ini teman-teman. Oh iya gitu. Nah, biar dia beristirahat, setelah stresnya hilang, kondisinya stabil, dan udah sehat ya, udah pulih, baru kita kasih temen. Baru kita kasih pasangan teman-teman, biar nggak kesepian, kasihan kan. Jadi kita memelihara binatang ya, memelihara ular ini, kita nggak hanya memasukkan dia ke kandang, tapi kita juga harus bertanggung jawab untuk semua kesejahteraannya teman-teman. Kita harus memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kebahagiaannya juga teman-teman ya. Kita harus memenuhi kebutuhannya, mulai dari makanan, mulai dari tempat tinggalnya yang layak, dan juga kebahagiaannya juga teman-teman. Seperti kita harus memberinya pasangan hidup teman-teman, agar dia dapat menikmati hidup dengan bahagia dan nggak kesepian, nggak jomblo teman-teman. Seperti di kamar-kamar sebelahnya, di sini juga ada beberapa jenis ular viper, dan mereka pun juga tinggal di kamarnya ini. Mereka saling berpasang-pasangan teman-teman, makanya mereka selalu tersenyum dengan sangat manis teman-teman. Coba bisa dilihat kan, wah, mereka semua selalu tersenyum teman-teman, karena mereka bahagia ya. Mereka gak kekurangan pakan, dan juga ada teman untuk dia bobo ya. Ada pasangan teman-teman, artinya dia bisa menikmati hidup dengan bahagia. Oke. Kalau gitu saya kira cukup ya men ya.
Oke, kalau gitu saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.